Baik, eh, menurut saya ya mayoritas dan minoritas itu misalnya kesukuan, bahasa, eh, organisasi, ya macam-macam lah ya. Itu hal yang wajar ya, dan nggak bisa dihindari. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Mayoritas dalam artian personnya kan, tapi dalam hal apakah mayoritas dapat mengendalikan atau mendominasi atau menghegemoni itu belum tentu kan. Ya. Kreatif ya, dia kecil sedikit tapi justru dia yang lebih menguasai karena kreativitas inovasinya dan kapabilitasnya. Nah, dalam Islam mayoritas dan minoritas itu harus berdampingan. Nah, sama misalnya kalau konsep Al-Qur'an ya, antara si kaya dan si miskin itu, kalau kita lihat jumlah kata ya yang senada dengan kaya ataupun miskin atau fakir, itu boleh dikata lebih banyak miskin itu tersebut ketimbang kata yang senada atau semakna dengan kaya ya. Nah, ini pertanda bahwa yang sedikit itu jika betul-betul ia mengaplikasikan konsep zakat misalnya, sedekah, infak, itu bisa bisa membantu yang minoritas, yang miskin-miskin ini. Padahal dia kan banyak tuh ya. Nah, itu pertanda. Uh, Sisi lain bahwa mayoritas dan minoritas itu memang harus hidup berdampingan, hidup berdampingan tanpa mengedepankan itu sisi mayoritas dan minoritasnya. Karena kapan sisi mayoritasnya yang dijadikan acuan, ya bisa jadi nanti minoritas akan tertindas. Nah itu, nah, itu menurut saya tuh. Jadi tetap berdampingan, sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana dikelola, mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Sama ketika di Indonesia ini, misalnya agama Islam yang mayoritas. Tapi kan kita bukan negara Islam. Nah, kalau misalnya Indonesia hanya atau mengajukan peran agama lain, ya itu nggak cocok karena untuk meraih kemerdekaan Indonesia ini, mereka juga punya peran meskipun kita mayoritas. Jadi ini nih negara-negara bersama, bahu membahu kita mengedepankan kebersamaan nasionalisme itu. Bagaimana Indonesia ini di dirawat dengan kebersamaan, gotong royong, rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Jadi rasa cinta tanah air antara mayoritas dan minoritas memang harus harus dikembangkan. Nggak boleh yang mayoritas menindas yang minoritas, ya bisa. Banyak-banyak kejadian ya yang seperti itu. Nah, ketika mayoritas lebih dijadikan acuan utama, yang terjadi nanti ketidakadilan. Nah, kalau sudah ketidakadilan yang muncul, ketimpangan pasti terjadi. Ya, gesekan sosial itu rawan terjadi juga dan itu kan uh, bahaya buat kebersamaan, keharmonisan bersama hidup dalam sebuah negara. Saya kira itu. Ya. Terjadi kan sekarang sebenarnya kuasi kuasi mayoritas ya, sehingga mengungkung kreativitas, kebebasan yang minoritas. Itu yang terjadi sekarang. Masih punya hak, ya, tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, kebetulan di Indonesia misalnya untuk relasi antar umat beragama kan kita ada FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Setiap agama itu kan dijamin konstitusi. Pemeluk agama apapun itu berhak menikmati kebebasan menjalankan agamanya sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing. Nah, kita diminta untuk menghargai itu. Nah, kita bebas. Setiap orang bebas untuk menjalankan apapun selama itu tidak mengganggu orang lain. Dan tentu saja ya harus dalam landasan eh, kebersamaan, tidak melanggar aturan. Nah, kebebasan kita itu sebenarnya terkungkung atau terbatasi oleh kebebasan orang lain.
Jadi kita bebas, tapi kebebasan kita terbatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, kalau ini diselami dengan baik, ya kita tidak akan mengganggu kebebasan orang lain. Misalnya penganut agama tertentu yang minoritas, kemudian mereka melakukan ibadah secara bersama menurut agama mereka, ya yang lain nggak boleh mengganggu mereka, apalagi sampai bertindak anarkis. Nah, mungkin kalau persoalan-persoalan teknis, misalnya perizinan atau apa, nah itu makanya diatur oleh pemerintah kita. Misalnya pendirian rumah ibadah, itu kan ada aturannya kan. Berapa rumah sekitaran lokasi yang mau dijadikan tempat ibadah itu kan ada izin warga pastinya. Izin warga. Tapi ini juga problematik. Problematiknya karena kan bagaimana dengan minoritas? Ya. Ya tentu juga tidak sebebas yang mayoritas. Nah, ada hal-hal tertentu mungkin yang harus diperhatikan juga bagi golongan mayoritas untuk itu. Karena kalau dikedepankan yang seperti itu juga mereka juga menghadapi kendala ya. Pasti mereka menghadapi kendala yang minoritas itu. Karena mungkin jumlahnya tidak sampai segitu. Nah, ya ini masih perlu diatur lah ya. Diatur dan kemudian penyadaran akan kebersamaan, hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Nah, itu yang harus dikedepankan juga. Tentu juga harus memperhatikan ya, suasana sosial dan psikologis masyarakat sekitar. Karena kalau enggak, tantangannya berat pasti. Itu kan terjadi sekarang ya. Banyak perundungan lah misalnya. Bahasa kasarnya gitu ya. Orang beribadah terus diganggu, bahkan sampai ada pelemparan segala, ada yang pakai toa di depan pintu rumah ibadahnya mengganggu yang lain, kan nggak etis juga yang begitu kan. Nah, ini sebenarnya jalinan komunikasi aja yang perlu diperkuat satu sama lain. Baik golongan yang mayoritas tadi memberi peluang, yang minoritas juga menghargai yang mayoritas. Kalau ini terjadi komunikasi dengan baik, tidak akan seperti itu sih. Oke. Sebenarnya enggak pas memang ya. Yang saya sebutkan di awal tadi, saya uraikan di awal, eh, kalau mayoritas minoritas yang oposisi binernya kayak gitu, antara versus gitu ya, logika versus A Ya. versus ini, atau logika hitam putih kayak gitu, itu nggak cocok juga. Karena misalnya eh, keturunan tertentu ya di negara ini dianggapin, eh, itu nanti gesekan sosialnya berat juga itu, berat. Jadi sebenarnya nggak cocok lagi lah, nggak usah lagi di, diungkit persoalan-persoalan yang eh, ya seperti itu kan. Yang jelas semua warga punya hak bersama ya, tanpa memandang ini dari turunan ini dari turunan ini, negara ini, suku ini, berbahasa ini. Nah, itu semuanya sama ya, semuanya. Kalau semuanya diungkit dari asal usul misalnya kan agak berat juga Asal. nantinya kan, agak berat Ya, juga. ya, ya.